Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Abdi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa tata cara untuk membuat pasanganmu tidak akan bisa pergi darimu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya pasangan kita tidak bisa jauh dari kita, tidak bisa pergi dari kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membuat pasangan kita tidak bisa jauh dengan kita atau tidak bisa pergi dari kita, ya. Yang pertama, Anda harus punya sifat humoris, ya. Sifat humoris ini disukai banyak orang, disenangi banyak orang, bisa menghibur banyak orang, ya. Apalagi untuk pasanganmu yang selalu ada, yang selalu bersama, ya, atau selalu sering ketemu atau teleponan, ya. Sifat humoris ini sangat-sangat penting yang harus dilakukan, ya. Kita harus sering tersenyum, kita harus kelihatan ceria, supaya orang yang melihat kita itu nanti membuat kita bahagia dan bisa membuat orang itu bisa nyaman kepada kita, ya. Anda bisa melakukan dengan kata-kata yang mungkin bisa membuat orang tersenyum, ya, ada lucunya dikit, ya, atau tingkah laku yang aneh yang bisa membuat orang tersenyum atau terhibur, ya. Dan sifat-sifat itu harus kamu miliki, ya. Kamu harus bisa melakukannya supaya pasanganmu itu bisa senang melihat kamu, bisa bahagia ketika melihat kamu, ya. Dan kata-kata yang lucu atau aneh, ya, ini biasanya disukai oleh orang, ya. Orang ini dianggap aneh dengan orang yang lainnya. Orang ini kelihatan dalam berbicara lucu, ya, bisa menghibur saya, bisa membuat saya tersenyum daripada orang yang lainnya, ya. Jadilah karakter dirimu sendiri, ya, bukan menjadi orang lain. Dirimu yang selalu bisa membuat orang tersenyum, ya, membuat pasanganmu tersenyum, ya. Ini nanti, sifat-sifat ini nanti akan membuat kecanduan pasanganmu, selalu ingin mendengar suaramu, ya, selalu ingin melihat tingkah lakumu, ya, yang dia selalu bisa tersenyum dan terhibur. Dan ketika sahabatku dimanapun Anda berada ingin menciptakan situasi yang tentram dan nyaman untuk dirasakan pasangan kita, ya, hindari sifat yang tidak baik, yaitu suka cemberut, ya, suka marah, dan juga sifat cemburuan atau curiga. Nah, kata-kata itu ketika kita ucapkan pada pasangan kita, ya, kata-kata kasar, ya, kata-kata arahnya ke cemburu, ya, kata-kata yang arahnya ke curiga, dan kata-kata seperti itu dihindari, ya, supaya kamu nanti hubungannya langgeng, tidak mudah ditinggalkan pasangan, ya. Jangan pernah menyulut emosi dari cemburu, curiga, atau marah, ya. Itu nanti menyulut emosi, tidak menciptakan situasi yang aman, damai, dan tentram dan bahagia, ya. Yang ada hanya memancing emosi, ya. Jangan lakukan itu supaya pasanganmu nyaman, ya. Hilangi rasa cemburu jika kamu memang cemburu, abaikan rasa curiga jika kamu memang punya rasa curiga sama dia, ya. Yang terpenting kamu bisa membuat dia nyaman dengan kamu dan tidak bisa nyaman dengan yang lainnya. Ini kunci supaya kamu tidak mudah ditinggalkan pasanganmu. Jadi untuk mengikat suatu hubungan supaya tidak berpisah, ya, kita tidak harus melakukan penekanan, ya, kata-kata, ya, atau penekanan sifat kita, ya, untuk menekan kita harus nurut pada kita, harus nyaman dengan kita, ya, harus senang dengan kita, harus bahagia dengan kita. Jangan, ya, jangan menuntut apapun pada pasanganmu yang nanti bisa membuat dia tidak nyaman dan pergi darimu, ya. Tidak perlu melakukan tuntutan kamu harus setia, kamu harus perhatian sama aku, ya, itu hilangkan. Semakin kamu minta perhatian, semakin kamu diabaikan. Yang penting kamu bisa menciptakan pasanganmu yang dalam kegelisahan, ya, bisa senang, yang dalam kesusahan bisa tersenyum, ya,
Yang penting kamu bisa menciptakan situasi yang nyaman, tentram, damai, bahagia ya. Ketika pasanganmu dalam masalah, ya kan, dia bisa lupa dengan masalahnya ya. Ketika pasanganmu lagi gelisah, dia bisa senang. Dan ketika pasanganmu lagi menangis, sedih ya, dia bisa tersenyum ya. Gimana caramu membuat dia bisa tersenyum? Nah, seseorang yang selalu bisa membuat tersenyum pasangannya ya, ini adalah orang yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang dimana dia tidak mudah dilupakan ya. Selalu ingat cara bicaranya, selalu ingat tingkah lakunya yang aneh, yang buat kita senang ya. Dan di sini buat Anda sulit untuk dilupakan atau ditinggalkan. Dan cara yang kedua, cara membuat supaya pasanganmu tidak bisa jauh darimu dan tidak akan pernah bisa meninggalkanmu, yaitu kamu punya sifat yang misterius ya. Sifat misterius ini bisa dikatakan sifat seni dalam bercinta ya. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, harus bisa menjadikan sesuatu diri kamu itu yang tidak mudah ditebak oleh pasanganmu ya, yang tidak mudah dibaca oleh pasanganmu. Misalnya dalam suatu pembicaraan ya, dalam kamu bertemu atau dalam kamu teleponan ya, kita menjaga sifat yang misterius ya. Dalam berbicara, dalam ngobrol ya, dalam teleponan ya, itu jangan selalu bahas pembicaraan yang sama, yang itu saja yang dibahas ya, yang itu saja yang diomongkan, yang itu saja yang jadi bahan pembicaraan. Jangan ya, nanti pasangan bisa jenuh dengan kamu karena itu saja yang kamu bicarakan, membahas masa lalu, membahas yang lain-lainnya, yang menyebabkan suasana tidak berubah dalam pembicaraan. Itu membuat pasanganmu jenuh dalam pembicaraanmu, hanya itu saja yang dibahas. Nah, membuatlah bahan pembicaraan itu selalu beda setiap harinya, setiap saatnya ya. Misal nih, kamu berbicara dengan dia membahas tentang masa depan ya, besoknya lagi kamu membahas tentang masa kecil ya, yang dibahas lagi masa-masa waktu sekolah. Nah, yang dibahas lagi masa-masa waktu bekerja. Nah, di situ pasti ada keluh kesahnya ya dalam setiap hidup, dalam perjalanan hidup ya. Mungkin waktu kecilnya seperti apa. Dan ini diketahui untuk merangsang otak daripada pasanganmu, supaya pasanganmu teringat kembali ke masa lalu. Dan itu sebagai wujud kita ingin mengetahui dia ya, mengetahui dia masa kecilnya seperti apa. Dan pembicaraannya selalu berbeda ya, yang dibahas itu membuat pasanganmu itu nanti akan kepo ketika mau telepon, mau ngobrol itu, apalagi yang dibahas ya nanti, apalagi yang dibahas ya nanti, membuat kepo pasanganmu dan selalu merasakan situasi yang berbeda, pembicaraan yang berbeda. Nah, ini membuat pasanganmu selalu kepo sama kamu ya, selalu berwawasan luas ya dalam pembicaraan, membuat otaknya berwawasan luas, yang dipikir bukan itu aja, yang dibicarakan bukan itu saja, yang dibahas bukan itu aja. Nah, ini membuat pasanganmu itu nanti akan sering menghubungimu dalam telepon atau akan sering mendatangimu dan bicara langsung, ngobrol langsung ya. Dia akan nyaman denganmu dalam ngobrol, dalam bersama, dalam teleponan ya. Dan di sini harus kamu lakukan ya, gimana kamu bisa membuat situasi karakter ya, karakter yang misterius, yang tidak mudah ditebak oleh pasanganmu dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dalam mengajak dia di suatu tempat ketemu ya. Itu selalu dibuat beda ya. Misalnya ketemu di tempat makan yang ini ya, besoknya jangan ke situ lagi, ke tempat yang lainnya ya. Misalnya ngajak dia main ke tempat wisata ya, nanti kamu ajak di wisata lain ya. Gitu juga yang dengan teleponan ya, ketika kamu teleponan sama dia, posisi tempat kamu jangan di situ saja ya, buatlah situasi kamera yang berbeda, tempat yang berbeda, supaya kamu menjadi orang yang misterius, yang selalu dikeponi pasanganmu ya, yang selalu ingin tahu semua hidupnya, dan dia tidak bisa pergi dari kamu, karena rasa ingin tahu ini membuat pikiran manusia terangsang untuk selalu ingin tahu ya tentang apa saja yang nanti dilakukan
Nah, ini yang membuat pasanganmu selalu bertanya-tanya, selalu kepo ya, selalu ingin tahu seumur hidupnya, dan dia tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Dan cara yang ketiga untuk membuat pasanganmu tidak akan pernah bisa pergi darimu ya, itu kamu harus menjadi karakter yang tetap ya, karakter yang tidak berubah-ubah ya, tidak pelin-pelan. Karakter yang tetap ini bisa kamu tunjukkan dengan suatu sifat ya, sifat kamu selalu menjadi solusi dari masalah pasanganmu ya. Ketika pasangan punya masalah, segera kamu berpikir gimana cara mencari solusi untuk dia, gimana cara memberikan solusi-solusi untuk dia ya, pencerahan untuk dia. Nah, ini nanti kamu menjadi tempat solusi ya untuk pasanganmu, solusi yang dibutuhkan pasanganmu ya, untuk lepas dari suatu masalah ya, atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, ketika kamu menjadi solusi untuk pasanganmu ya, ketika pasanganmu nanti punya masalah kecil, masalah besar, itu akan curhat dengan kamu ya, akan bilang sama kamu ya, ngomong sama kamu ya, dan dia mencari solusi untuk masalah itu. Nah, ketika kamu selalu bisa mencari solusi untuk masalahnya ya, dia nanti tidak akan bisa jauh dari kamu karena dia butuh solusi suatu masalah dari hidupnya ya. Dan di sini kita harus pintar-pintar ya, pintar-pintar ketika pasanganmu ada masalah, segera kamu bantu mencari solusinya. Dan selanjutnya menjadilah karakter yang tetap ya untuk pasanganmu, karakter menjadi penasihat ya. Terkadang juga ketika ngobrol ya, kamu harus memberikan nasihat sama dia ya. Misalnya kalau kerja hati-hati ya, dan hati-hati ketika kamu nanti kenal dengan orang yang baru saja dikenal ya. Hati-hati, harus pahami dia dulu ya, jangan mudah berteman, jangan mudah percaya dengan orang yang belum dikenalnya lama dan belum tahu karakternya. Nah, saat itu nasihat ya, nasihat yang diberikan pada pasangan kita supaya dia nanti mengingat ucapanmu ya, yang selalu menasihati dia dalam melakukan sesuatu. Nah, sifat menjadi penasihat ini ya, kata-katanya akan mudah diingat oleh pasanganmu, merangsang pikiran pasanganmu ya, ketika akan melakukan salah ya, itu nanti akan segera ingat dengan kata-katamu dan akan merubah ya, dia akan ingat sesuatu yang dilakukan salah itu nanti dia akan segera ingat dengan kata-katamu, tidak jadi melakukan ya, takut salah ya. Menjadi karakter yang tetap, menjadi penasihat ini ya, kamu nanti akan disenangi pasanganmu ya. Nasihat itu adalah wujud perhatianmu sama dia ya, wujud kasih sayang pada dia supaya hidupnya selalu baik-baik saja. Dan selanjutnya karakter yang tetap ya, ini yaitu karakter yang kita selalu menginginkan pasangan kita sesuatu yang terbaik ya. Ini bisa kita lakukan dengan doa-doa yang terbaik untuk dia ya. Ketika kamu menyayangi seseorang ya, doa yang terbaik ini harus sering kamu lakukan ya untuk dia ya. Jadi dimanapun dia berada, baik jauh atau dekat ya, itu selalu ucapkan yang terbaik untuk dia, doakan yang terbaik untuk dia. Semoga dimanapun kamu berada sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur, dijauhkan dari orang jahat dan nistan jahat, orang iri dengki juga orang jolim ya. Semoga hidupnya selalu bahagia. Dan doa terbaik untuk pasangan kita ya, untuk orang yang kita sayangi ya, itu nanti akan menciptakan sesuatu yang baik ya, baik hubunganmu dengan dia. Nah, doa yang terbaik yang kamu berikan pada pasanganmu atau orang yang kamu sayangi ya, itu nanti akan menjadikan dia orang baik. Doa kita itu nanti akan melindungi dia ya, melindungi dia dari orang jahat, setan jahat. Artinya apa? Orang jahat, orang yang ingin jahat dengan dia, setan jahat yang akan memperkeruh hubunganmu sama dia ya. Orang iri dengki juga orang jolim. Artinya apa? Orang yang tidak menginginkan kalian bersama ya, baik saudara atau teman ya. Doa itu memang kita tujukan pada orang yang kita sayangi. Jadi untuk mempertahankan suatu hubungan ya, memang mendapatkan itu mudah, yang lebih sulit lagi yaitu mempertahankan suatu hubungan ya. Di sini kita harus melakukan sesuatu ya, suatu usaha dan juga doa ya. Dan di sini nanti ketika kita sudah berusaha untuk mempertahankan dia ya, dengan usaha dan doa kita ya, itu nanti insya Allah ya, orang yang bersamamu
tidak akan pernah bisa pergi darimu. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga yang saat ini lagi berpasangan ya, yang baik-baik saja, kita ciptakan situasi yang baik-baik saja untuk pasangan kita, supaya pasangan kita nanti tetap tentram, tetap nyaman dengan kita ya, dan tidak bisa nyaman dengan orang lain ya. Kita bisa membahagiakan pasangan kita supaya pasangan kita tidak dibahagiakan orang lain ya. Semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikannya negatif. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.